Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Program ini akan selalu membahas mengenai tentang bagaimana bisnis yang baru mulai dijalankan, bisnis yang lagi berjalan, ataupun bisnis yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Jadi bisnis yang akan mau menambah lini-lini bisnis barunya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya di studio tidak sendiri bersama dengan narasumber kita yang biasa selalu kita undang, yaitu Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach Roni, apa kabar? Ya, masih sebagai speaker benar kan? Masih. Oh, mau tukeran? Enggak kan? Oh, enggak. Enggak, kalau tukeran bingung. Iya. Enggak, nanya yel-yelnya apa? Iya, oh iya benar. Yel-yelnya apa sekarang berarti? Semangat, ole. Ah. Oh, ole-ole. Iya, biar kalau keluar kota jangan lupa bawa ole-ole. Oh, iya, Apalagi sekarang iya. kan produk-produk banyak macamnya. Wah, kok bisa tahu banget ini nyambung dengan tema kita ini, Kan Coach? sudah dibahas sebelumnya. Oke, sesuai dengan briefing ya. Iya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pesona produk organik nih, Coach. Organik. Jadi, organik. Jadi kalau misalnya kita lihat Organik itu ya, yang dimainkan itu kan? itu organ. Oh, organ. Organik. Maksa deh ya. Maksa, ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini, Coach, kita banyak melihat segala sesuatu itu orang udah mau sesuatu yang alami. Betul. Jadi contoh dari yang paling utama, makanan utama kita kan nasi ya, Ya, hampir mau ngomong beras beras. ya. Jadi beras sekarang ada namanya beras organik. Nah, Ya. kemarin saya juga baru beli beras Nggak ada nasi organik ya? Iya, nggak ada. Nah, kemudian kita juga melihat segala sesuatu produk yang mulai organik ya, segala sesuatu diproses secara organik. Ya. Bahkan baju kita pun ada namanya produknya produk organik untuk baju. Betul. Ya. Jadi Anda sadar atau tidak sadar produk Anda itu misalnya produk Anda lagi. Kalau misalnya Anda Produk yang Anda kenakan. Iya, yang Anda kenakan. Misalnya contoh, Anda menggunakan baju, Anda menggunakan jaket, itu ada plastiknya di Betul. sana. Nah, jadi bagaimana Anda, ketika Anda tidak pakai lagi, Anda tidak bisa diurai apa yang sudah Anda kenakan ini. Jadi, Iya. ada beberapa orang yang sangat mencemaskan hal tersebut, membuat satu namanya produk organik. Tapi ada satu kendala nih, Coach. Yaitu kendalanya adalah harganya akan menjadi lebih mahal. Iya. Karena kita tahu plastik itu jauh lebih murah dibandingkan Anda menggunakan produk-produk Iya. yang organik. Iya, Nah, tapi ada juga pihak-pihak tertentu yang kenapa dia menggunakan bahan baku plastik untuk sebagai upaya daur ulang. Iya, Karena iya. plastik kan tidak bisa diurai oleh bumi kan. Iya, iya, Jadi dia iya. pakai sampah plastik itu biar lebih memiliki nilai manfaat dan ekonomis jadi baju. Oh, oke. Jadi baju apa tuh kalau boleh tahu? Baju, Bener-bener baju kaos, kemeja bisa. Oh, bisa. jadi Iya, kan- keren. Tapi bahan bakunya ternyata plastik. Jadi Oh, dia oke. mengambil limbah plastik menjadi Waduh. sebuah produk. Keren ada, ya? Ada aroma-aroma tertentu nggak? Ya enggak, kan sudah diolah. Wah, itu dia. Nanti saya juga ngeri itu ada Iya. bau-baunya. Bahkan khusus ada ya. juga yang membuat itu semacam konblok gitu. Oh, iya, Tapi dari iya. plastik. Oke, oke. Itu Nah, UMKM loh, bagus. Tapi kalau misalnya gini, Coach. Nah, ini kita juga mau bahas untuk di episode kali ini ya. Apakah dengan harga yang lebih mahal, pasti lebih mahal ini Iya, ya, iya. akan membuat pelanggan itu, udahlah nggak usah pakai produk organik lah. Misalnya tadi yang dibilang sama Coach Doni, pakai limbah plastik. Iya. Saya nggak tahu harganya ya nih Coach Iya, ya. iya. Apakah lebih mahal daripada harga yang biasa? Ya, karena dia sudah melalui proses pengolahan yang panjang, pasti ada biaya-biaya kan Nah, itu yang dia. tidak didapatkan pada produk lainnya. Makanya biasanya lebih mahal. Nah, orang malah ketika dia tahu, Coach ya, bahwa harganya lebih mahal kan, kita nggak mau memungkiri lah ya, di Indonesia masih Suka salah yang satu murah. pandangan yang paling utama lihatnya harga berapa Iya, iya, jualnya, ya Iya, kan? iya. Maka kalau orang lihat, orang udah capek-capek, ini yang dikeluhkan sama para pebisnis ya. Orang udah capek-capek bikin usaha, ya pas waktu itu kalah dengan apa? Impor. Iya, Gara-gara, iya. "Wih, impor jauh lebih murah. Iya, iya. Nah, justru kalau misalnya kayak begini, Coach, kalau menurut dari Coach Doni sendiri, pengen mempertahankan jualan produk organik, atau ya udahlah kalau kayak gitu kita bisnis bisa bangkrut, udah ganti aja lah. Ya tergantung mau jadi pedagang atau jadi pengusaha. Ya kan, kalau jadi ya. pedagang kan kita cari selisih aja bisa untung kan. Betul. Tapi kalau jadi pengusaha kita punya corporate value itu di mana? Kalau Iya, saya pasti ada yang saya tuju. Misalnya bagaimana produk-produk kita itu ramah pada lingkungan. Bagaimana betul. kita mewariskan bumi ini untuk anak cucu kita. Sebab jangan lupa Coach Roni, Iya. bumi dan seisinya ini bukan hak milik kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Iya. Tetapi hak milik anak cucu kita. Jadi kita harus pastikan generasi penerus kita
mendapatkan bumi yang aman, bersih, tanpa limbah. Nah, kalau kita sudah punya misi dan visi seperti itu, kita bisa turunkan ke produk kita dong. Nah, dan jangan khawatir kalau kita membangun komunitas, kita membangun awareness, maka bukan hanya soal harga, tapi ada aspek lain yang orang membeli produk itu bukan cuma membeli baju misalnya, bukan cuma membeli celana misalnya, tapi membeli masa depan. Makanya ada banyak aspek yang nanti akan saya sampaikan dalam bagian tips ya, atau taktik. Jadi mau disimpan dulu ya? Simpan. Takutnya kayak episode yang keberapa saya lupa, saya sudah nyelonong aja di segmen awal kan. Langsung nyelonong ke depan aja ya. Nah, sebelum kita jauh nih Coach ya, tadi kita udah berbicara tentang organik. Iya, organik. Nah, kita harus tahu dulu organik ini maksudnya apa sih? Kita tanyakan kepada layar lebar di belakang saya ini. Layarnya lebar ya Coach ya? Iya, bukan sayanya ya. Jadi menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya itu adalah berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup. Katanya organik. Jadi ini dari makhluk hidup. Berarti dari Coach Roni ya? Hewan atau tumbuhan. Hewan. Ya kan? Yang kedua, berhubungan dengan organisme hidup atau kimia. Iya, hidup. Iya, organisme hidupnya. Kimianya organisme hidupnya. Yang ketiga, ditanam dan dipelihara tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Jadi bukannya ada sesuatu yang buatan di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang namanya organik, berarti itu berkaitan dengan namanya makhluk hidup. Berarti yang namanya kita buat dari baju bisa ada dari namanya serat tumbuhan jadinya. Nah, serat tumbuhan itu saya pernah punya namanya koci, Coach. Jadi koci saya, ada lagunya ya? Koci. Kok sama. Satu angkatan kita soalnya. Emang jokes bapak-bapak nggak pernah gagal ya kan. Nah, jadi kalau bisa kita bercerita tentang namanya organik, dulu ada sempat saya membina satu UMKM. Di mana dia jualan baju Coach. Ya jualan baju ternyata dari serat tumbuhan. Saya lupa tumbuhannya dia apa ya. Karena dia nggak kasih saya tumbuhannya. Rahasia perusahaan dong. Ya rahasia perusahaan. Tapi dia bilang begini, Coach kita susah jualan. Kenapa? Kita susah jualannya karena kita produknya pasti jauh lebih mahal. Berapa banyak sih lebih mahalnya dibandingkan yang biasa? Mungkin Coach ini pernah tahu kalau misalnya sekarang ada yang jual kaos gitu, 50.000 bisa dapat berapa Coach? Dapat 3. Dapat 3, sama ya. Kita beli di toko yang sama. Iya benar bisa dapat 3 ya. Dan dia bisa 50.000 itu nggak dapat Coach satu kaos. Cepet aja mungkin. Iya, dia 100 pun katanya untungnya tipis. Jadi ketika dia bilang, waduh 100 untung tipis, gimana cara dia jualan? Akhirnya dia bilang dia susah untuk jualan di ini. Walaupun dia udah pakai apa. Nah ini yang bermasalah dia nggak usah jual, dia bagi-bagi aja gratis. Tinggal minta sponsor CSR perusahaan. Nah itu bisa salah satunya. Yang kedua ya ketika dia lagi mau jual dia berpikir yang gini, wah berarti saya kurang cara jualannya. Gimana yang dia lakukan? Dia iklan Coach. Pasang iklan. Nah, pasang iklan di media sosial. Ini baju ya produknya? Baju ya. Dia bilang tentang kayak gini. Tapi apa yang terjadi? Baju buat manusia kan? Manusia. Kali ini dia manusia, dia belum bikin buat hewan. Ya karena kan sekarang udah banyak kan? sih. Anjing, kucing pet itu kan lovers ada. sudah pada suka ya. Dia memberikan baju. Nah tapi dia masih buat manusia dan ini ternyata Coach dia udah pasang iklan. Malah makin rugi masih juga. Kurang juga pembelinya. Makin rugi. Jadi ini makanya yang meresahkan para pebisnis yang jualan produk organik. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ke luar negeri. Nah, dia jual produk ini ke luar negeri malah laku di negara tetangga kita. Karena gitu sudah teredukasi masyarakatnya. Iya. Jadi kenapa? Jadi mereka juga berpikir tentang namanya sampah plastik. Betul. Ketika mereka edukasi, saya tanya kan, apakah kamu nggak edukasi masyarakat di Indonesia? Ya kan? Udah Coach, katanya udah diedukasi, tapi tetap aja yang dibilang hargamu mahal gitu. Jadi mau kayak gimana? Nggak masuk Coach ya. Lebih suka yang murah ya? Iya, terus ya namanya edukasi kamu harus sabar. Saya mah sabar Coach, tapi uang saya nggak sabar. Ini mirip-mirip dengan ketika kita membandingkan produk dari dua negara. Iya. Di negara A ya, atau saya langsung saja ini contoh kan. Banyak yang mengatakan kalau mau beli produk barangnya awet, itu beli produk Jepang. Misalnya lampu produk Jepang, ya kan? Dia membeli dengan harga lebih mahal. Dibanding dengan produk merek Tiongkok ya, barang Tiongkok gitu kan, harga lebih murah. Sebenarnya bukan soal harga, soal masa atau durasi penggunaan produk. Ya kan? Ketika kita membeli sebuah produk dengan harga 1.000 perak, kita mendapatkan waktu penggunaan 1 tahun misalnya.
Tapi kita membeli dengan harga 10.000 perak, ya kita bisa dapat 10 tahun. Sama kan? Iya. Tergantung Anda mau beli produk itu untuk saya biar bisa variasi tiap tahun saya mau ganti misalnya gitu kan. Atau Anda sekali beli produk lampu itu Anda tempel selama 10 tahun nggak mati-mati gitu kan. Anda sudah membayar di depan harganya. Nah, ini tinggal bagaimana mengkomunikasikannya kepada publik atau masyarakat. Ya, tentunya ada berbagai macam minat dari masyarakat ya Coach ya. Ada yang bilang, ya udahlah 1 tahun aja karena kan bisa ganti-ganti. Iya, apalagi misalnya saya kan ngekos. Ya kan tahun depan saya sudah pindah, udah lulus gitu kan ya. Atau rumah kontrakan gitu kan. Mahal-mahal ya. Iya, cukup yang pakai selama setahun. Makanya pentingnya kita mengedukasi masyarakat untuk lebih banyak mempelajari ya. Tingkat literasi itu harus ditingkatkan. Nah, ini yang mau saya bahas. Bisa aja pas ini. Kok saya tahu ya? Ya kan sudah di brief. Jadi ketika kita bilang soal edukasi, katanya ada di beberapa perusahaan. Kita nggak cukup cuma edukasi, kita harus membawa literasi. Apa itu literasi? Ya, kalau kita beli minyak atau beras kan berapa liter? Ya, kita tanyakanlah kepada KBBI di belakang ya. Yuk, mari kita lihat. Literasi. Yang pertama adalah kemampuan menulis dan membaca. Mungkin ini bukan kita sasar. Kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Nah, ini lebih cocok ya. Ketiga adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi. Ini juga lebih tepat. Ya. Jadi yang kedua dan ketiga itu jauh lebih tepat. Tapi saya juga fokus ke satu sebenarnya, membacanya. Membaca. Karena tingkat literasi orang Indonesia di beberapa negara di kawasan ya, itu kita paling rendah. Literasi kita paling rendah. Apalagi sejak era media sosial, orang lebih senang membaca judul, tidak membaca secara in-depth atau mendalam. Betul. Dan ini juga kejadian ketika lagi jualan. Coach, bayangkan ya, ada di dalam satu live, juga ada di dalam marketplace ya. Bayangin nggak enak banget, ada beberapa orang yang nanya, itu gimana sih cara penggunaannya? Langsung cuma dia nggak tahu nggak marketplace bahasa Indonesia apa? Apa tuh? Loka pasar. Oh, loka pasar. Baru tahu. Keren ya? Iya. Coba diulang di mana? Nah, ceritakan di loka pasar mana? Ada sebuah loka pasar lah ya. Sebuah loka pasar, mau yang hijau, yang orange, sama ya semuanya. Jadi ketika ada yang bertanya gimana cara penggunaannya, dia tidak menjawab langsung. Tapi ternyata tahu nggak apa yang dijawab? Apa? Budayakan membaca. Kenapa? Ternyata sudah ada di dalam deskripsi. Dan itu terkait dengan yang Coach Sodi bilang bahwa di Indonesia itu orang Indonesia malas membaca. Jadi budayakan membaca. Saya paling sebel ya. Ini curhat ya pemirsa. Kalau ada sebuah pelatihan ya kan ada tata tertib ya. Sudah ditulis itu dari A sampai Z ya, dari sejak kelahiran manusia sampai hari akhir. Masih bertanya pula. Nggak dibaca. Termasuk misalnya tata tertib menggunakan busana, peralatan ya kan. Sudah ada, bahkan ada contoh-contohnya, ada foto-fotonya, masih bertanya. Mau sebel nggak? Tapi kalau tata tertib itu masih pendek, Coach. Coba saya tanya, kalau klausul asuransi nah, itu harusnya kita punya hak membaca. Harusnya, tapi kan suka didesak-desak kan? Nah, kalau saya, nggak minta waktu. Berapa halaman itu? Banyak polisnya? 300 halaman, saya butuh 3 bulan. Dan belum tentu dibaca juga kan. Nah, itu yang kejadian memang kalau misalnya di Indonesia, namanya budaya untuk membaca itu sangat-sangat kurang. Makanya ini penting khususnya untuk kita mengedukasi masyarakat tentang produk organik tadi. Literasinya ditambah deh. Makanya kalau misalnya di perusahaan sekarang kalau misalnya menjual suatu produk, melakukan namanya edukasi, mereka bilang literasi. Karena edukasi terus-menerus supaya pesan tersebut masuk ke dalam benak mereka. Seperti kata pepatah, masuk Pak Eko. Nah, artinya pemirsa, bukan hanya edukasi di dalam segmen ini aja, kita masih ada beberapa segmen lagi untuk kita lakukan edukasi. Maka jangan kemana-mana, tetap masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita sudah tadi sama-sama mendengarkan mengenai beberapa tentang isu produk organik. Bagaimana produk organik ini
cara jualnya, bagaimana permasalahan yang ada. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pernyataan masyarakat berikut ini. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama saya Rinda Damayanti. Saya mau bertanya, apakah produk organik dapat mudah mendapatkan pelanggan baru? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Busnu. Saya ingin bertanya, apakah di Indonesia cocok untuk penjualan produk organik? Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Sigit Prasetyo. Saya ingin bertanya, seberapa besar peluang produk organik untuk dibesarkan? Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi sudah ada beberapa pertanyaan ini ya, yang harus kita bahas ya. Sulit. Ya. Belum ada nomor 1 ini, Coach. Nah, nomor 1 dulu nih, Coach ya. Apakah produk organik dapat mudah mendapatkan pelanggan? Sulit. Kau udah tahu ya jawabannya. Ya kan udah dengar pertanyaan pemirsa tadi. Iya. Ya Kenapa pasti sulit karena tingkat edukasi dan literasi masyarakat kita khususnya ya kalau bicara di Indonesia ya, itu belum baik. Beda misalnya di luar negeri ya. Mereka lebih mudah dan mereka lebih memahami tentang produk-produk organik sehingga tidak sulit untuk memasarkan selama jelas ada identitasnya, ini barang organik, ini non organik gitu kan. Kalau di sini mungkin pendekatannya lebih kepada harga. Betul. Ya. Sulit bukan berarti nggak bisa loh. Betul. Selama kita mampu mengkomunikasikan dengan baik, yang nanti akan saya sampaikan dalam tips ya kan. Bukan hal tidak mungkin kita mendapatkan pelanggan atau pasar baru untuk barang-barang organik. Nah, jadi kalau misalnya Anda bercerita, saya setuju dengan Coach Doni ya bahwa memang agak lebih tidak mudah ya, saya bilang ya. Tidak mudah kalau misalnya mendapatkan namanya pelanggan baru untuk produk organik karena dari segi harga ya. Tetapi ya Anda jangan menyamaratakan semuanya. Tetap ada pangsa pasarnya, tetap ada yang mau. Nah, Anda bisa memanfaatkan fenomena satu ini yaitu fenomena FOMO. FOMO ya kan? Jadi FOMO itu kan ketakutan, fear of missing out. Jadi kalau misalnya orang takut, dia nggak mau ketinggalan. Anda dapat membuat namanya suatu tren, Anda dapat membuat namanya suatu gerakan yang ini akan menggerakkan mereka untuk namanya membeli. Tetapi jangan salah, ini tidak berlaku untuk selamanya namanya suatu gerakan. Dan Anda harus bina terus-menerus. Nah, berarti kekuatannya apa? Saat pembinaan itu, bagaimana program Anda bisa terus berlangsung. Nah, inilah yang sesuatu yang lebih sulit sebenarnya dibandingkan Anda mendapatkan pelanggan barunya. Nah, yang kedua, ya, apakah di Indonesia cocok nih Coach ya untuk penjualan produk organik? Sulit. Semuanya sulit nih Coach. Kalau saya kembali kepada aspek komunikasi. Selama komunikasi dan literasi kita masih belum maksimal, tentu kita akan kesulitan untuk memasarkan produk organik. Ya, kalau sudah dan itu butuh waktu loh. Bahkan mungkin generasi. Ya kan? Karena itu kan bisa diwariskan. Contoh bagaimana kita menanamkan pentingnya pilah-pilih sampah plastik. Ya kan? Dan tidak mudah di era kita digempur dengan produk-produk dengan kemasan plastik, kita harus pilih-pilih, ngeri loh bro. Iya kan? Nah makanya perlu literasi, perlu campaign, perlu edukasi. Kalau itu sudah lakukan, ada celah, ada peluang pasar. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah Indonesia cocok? Seharusnya Indonesia cocok. Harusnya dengan pasar yang besar, penduduk kita hampir 300 juta, ya itu pasar yang sangat potensial. Tapi kalau belum teredukasi, ya itu hanya jadi apa istilahnya angka-angka statistik saja, belum menghasilkan keuntungan. Ada satu contoh menarik nih Coach Roni. Apa tuh? Ya, Bali sebagai daerah tujuan wisata populer dunia, beberapa waktu lalu mendapatkan catatan dari sebuah lembaga perjalanan. Ya. Dan itu ada notifikasi. Jadi bukan ban ya, bukan larangan, tapi dianjurkan jangan ke Bali dulu deh. Jangan ke Bali. Iya, himbauan jangan kalau himbauan itu travel advisory ya, jadi jangan ke Bali dulu DECH.3 ya kan bahasa gaulnya. Kenapa katanya? Karena limbah sampah plastik di Bali sedang over. Ya, kita lihat sekarang Bali ya kan, karena tingkat pertumbuhan ekonomi akibat pariwisata yang meningkat bagus, hotel tumbuh di mana-mana, akhirnya di moratorium, pembangunan hotel stop dulu. Akibatnya apa?
sampah plastik. Iya, terlalu Bahkan banyak ya. iya di pantai itu juga banyak sampah plastik. Iya, iya. Ya kan? Nah, ada himbauan jangan ke Bali dulu, Dutch katanya. Sampai itu diberesin. Iya, Nah, ini iya, kan iya. bisa jadi bumerang buat kita. Iya, Makanya iya. tolong edukasi anak-anak cucu kita, tingkatkan literasi bagaimana kita menguasai mempelajari tentang pentingnya ya hidup ini, lingkungan ini adalah hidup yang kita wariskan kepada anak cucu kita, bukan milik kita. Iya, Kita iya. mau mewariskan bumi yang kayak apa? Dengan banyak sampah. Saya ada ilustrasi sederhana nih, Coach. Heeh. Ya, jadi Sederhana berarti rumah makan dong. Oh iya, tapi kan kita belum makan. Bapak-bapak. Nah, jadi ada sesuatu misalnya gini, ada orang punya dari rumah kecil nih, Coach. Iya, Terus iya. pindah ke rumah besar. Heeh. Kalau biasa di rumah kecil orang main, anak-anak main. Betul. Biasanya kalau dia main, dia mau ganti pola main, kayak cepet bosen. Iya. Ya kan? Orang tua pasti bilang apa? Beresin dulu mainannya, Iya. baru dia keluarin mainan baru. Iya. Tapi kalau rumahnya besar, orang tua tutup mata. Ya udahlah masih ada tempat, ya Iya, kan? iya, iya. Makanya kebanyakan ya di Indonesia itu kan tempatnya luas. Nah, makanya karena tempatnya luas, artinya apa? Mereka cenderung tidak berpikir untuk membereskan terlebih dahulu. Iya, iya. Maka kebanyakan sampah berserakan di Betul, mana-mana. iya. Coba bayangkan Anda mungkin ngelihat ini mungkin juga suatu kritik sosial ya ketika misalnya waktu lagi di jalan ya. Anda ngelihat nih orang lagi minum teh pakai itu, Plastik. pakai plastik ya, pakai plastik terus dia buangnya kemana? Lihat, wah, Iya. nggak ada tempat sampah, dibuang mana? Tempat yang Iya. di mana aja di jalan, kenapa? Iya. Banyak kok, ya kan? Oh di sini nggak kelihatan lah, di sini juga gede kok tempatnya. Iya. Tapi kan itu lama-lama akan menumpuk. Habit. Jadi ini kan namanya jadi bermasalah. Betul. Coba kalau Anda pergi ke tempat yang negara lebih sempit, apa Iya, yang terjadi? kayak Singapura. Langsung kan? Negara kota. Nah, langsung kelihatan. langsung Jangankan kelihatan. sampah plastik. Ini permen karet aja. Iya. Itu dendanya luar biasa loh. Dendanya sangat-sangat luar biasa, bukan luar Ya. biasa lagi. Dan itu yang dibangun oleh pendiri Singapura, Iya, iya. almarhum Lee Kuan Yew kan. Iya, Dia betul. membangun karakter dan disiplin, Nah. dan dia keras waktu itu. Nah, memang kalau memang kita bercerita soal manusia itu kadang-kadang harus dikerasi dulu Iya. untuk membentuk satu habit yang baru. Contoh kedua Tiongkok, Oh iya. ya. Coach Roni tahu kan kebiasaan orang Tiongkok itu Iya. apa itu sirih pinang ya? Ah, iya. Apa itu namanya Gincu, tuh? gincu. Diludahkan tuh, Oh dibuang. iya iya iya. Nah, merah-merah di mana-mana kan? Iya, iya, iya. Nah, itu sama kebiasaan teman-teman kita di Papua kan? Nah, makanya diubahlah kebiasaan itu dengan satu generasi. Ya, pada saat Beijing ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade. Oh, oke. 10 tahun sebelumnya kan sudah ditunjuk kan? Iya, iya. Dia lakukan perubahan, saya lupa presidennya waktu itu siapa, ya kan? Ya kalau sekarang Deng kan Xi Xiaoping. Jinping. Deng Xiaoping. Bukan Deng Xiaoping, tapi setelah itu. Nah, waktu dibangun infrastruktur, dibangun juga karakter mental dan kebiasaan Oh. baru. Ya, Iya, jadi iya. satu orang yang suka meludah sembarangan itu dikenakan hukuman. Iya iya. Ya, jadi keras gitu kan, tegas. Kemudian yang kedua, dulu ya sebelum Olimpiade Beijing, kalau ke toilet umum, Aromanya semerbak. sekarang makanya Beijing keluar menjadi salah satu kota internasional kan, Iya, iya. karena perubahan sikap dan itu harus dilakukan secara konsisten Iya, dengan iya. keteladanan dari elit atau pemimpin. Makanya kita harus kasih contoh dulu kepada anak cucu kita tentang misalnya peran penting produk organik, Oh. bagaimana dalam kehidupan kita sekarang dan di masa depan. Kita kan tidak ingin misalnya kita mengonsumsi ikan, Ya. ikan yang kita makan sekarang Makan itu plastik. ada plastiknya. Iya. Plastik itu dalam butiran-butiran kecil masuk ke tubuh kita. Akhirnya kita jadi langganan rumah sakit karena punya potensi penyakit kanker. Iya, itu jadi masalah. Nah, kebetulan karena Coach Doni tadi bilang cerita tentang edukasi, gimana sih strategi buat edukasinya itu? Nah, saya tunggu ditanya dari tadi. Oh, dipancing saya. Iya dong. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk saya ngomong sendiri kan. Nah, khusus buat pemirsa, bagaimana meningkatkan literasi, ada strategi komunikasinya. Yang pertama, berbasis latar belakang audiens. Jadi misalnya nih, Coach Roni mengajarkan literasi tentang organik. Ya. Kepada masyarakat dari usia tertentu, Ya. tentu beda ketika kita ngomong dengan generasi kolonial dengan generasi milenial. Iya, kok kolonial ke sini? Kolonial, milenial, ya kan? Oke. Nah, itu selesai lah ya. Aspek sosiologis ya, misalnya umur, latar Ya. belakang, jenis kelamin, pendidikan dan ekonomi sosial itu tidak Beres boleh lah. kita samakan. Ya, dengan demikian pesannya lebih mudah sampai. Oke. Yang kedua, bukti sertifikasi pendukung. Nah, misalnya produk itu organik, ada nggak buktinya? Oh. Apa misalnya untuk menentukan produk itu organik? Dari badan apa? Nggak, itu saya tidak tahu waktu kalau soal itu. Dia biasanya sih kalau Atau tanda apa misalnya di label, di kemasan bahwa ini organik? Ada kan?
Biasanya sih ada. Ya. Termasuk ada logo apa itu seperti yang Kayak misalnya penggunaan dari warna hijau, Ya. itu menandakan dia organik, gitu kan ya. Dan ada lembaga, badan, institusi yang melegitimasi atau melegalisir sehingga itu menambah rasa kepercayaan masyarakat. Oh, ini benar, bukan akal-akalan pabriknya doang, Iya, iya. tapi memang diakui oleh pemerintah atau negara misalnya. Iya. Dan yang ketiga, gunakan metal. Maksudnya apa tuh, Meta? Media digital Oke. dan medsos atau media sosial. Iya. Jadi metal medsos itu penting. Kenapa? Lebih masif, lebih mudah dan berbiaya rendah. Oh iya, Ya, iya. cerita temennya Coach Roni tadi, pasang iklan. Ya iklannya di mana? Ya produknya berbasis organik, tapi dia pasang iklannya di iklan televisi. Televisinya mungkin segmennya berbeda dengan segmen Iya, pasarnya. iya. Akhirnya bakar duit. Iya, itu Ya kan? dia. Nggak Betul. apa-apa dia pakai uang, pakai anggaran untuk advertising, tapi menggunakan media sosial. Kenapa? Dia bisa adjust, dia bisa atur. Ya kan? Misalnya untuk kalangan generasi muda, kan Iya. bisa diatur kan? Bisa. Sasarannya umur berapa? Betul. Misalnya umur yang sudah sepuh, umur yang masih muda, ya Iya, kan? iya. Medianya apa? Karena ketika pengguna Facebook beda dengan pengguna TikTok. Jangan percaya ya, pemirsa Iya itu. kan? Jadi 3 hal ini kalau kita lakukan secara konsisten, sungguh-sungguh, ya terus-menerus akan terlihat hasilnya. Ya, tidak bisa hari ini mulai, besok kesadaran masyarakat tentang literasi Langsung berubah. produk organik Nggak bisa langsung ya. enggak. Iya, Negara iya. tetangga kita aja berapa puluh tahun, Iya, kan? iya. Nah, itu silakan dicoba. Ini pertanyaan pamungkas sekaligus yang menutup buat Kalau segmen pamungkas ini berarti ya. laki-laki dong. Iya, itu pungkas Iya, namanya. kan Pak Mungkas. Oh iya, Kalau benar, perempuan, Bumungkas. Bumungkas. Nah, Coach, seberapa besar peluang produk organik untuk dibesarkan? Karena kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia susah, tapi mudah nggak sih untuk dibesarkan? Ya, saya tidak mengatakan mudah, tetapi kalau literasinya sudah tinggi, edukasinya sudah semakin bagus, peluangnya bisa cukup besar. Nah, apalagi di kedepannya orang akan pasti teredukasi, makin teredukasi. Iya. Jadi pastinya peluang juga akan makin besar. Ya, saya sedang berpikir untuk migrasi ke produk-produk organik. Wow. Tapi kan produk saya bukan produk yang organik. Nanti mungkin ya di masa depan ya. Mesti ada animal testing mungkin di sana ya. Ya janganlah, kasihan lah ya. Oke pemirsa, nah masih ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Maka Anda jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tentang produk-produk organik dan juga tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan juga dengan produk organik. Kali ini kita akan lebih menyasar kepada nasihat-nasihat ya, karena segmen di sini adalah penuh dengan nasihat ya dari orang yang sudah sepuh dan dituakan. Kita sambut eyang kita, Eyang Doni, silakan. Nasihat, nasinya organik nggak? Terus kali ini bahasa Inggrisnya apa? Kali ini this time Disriver. oh ya kali ya. Papak-papak kayak gitu ya. Oke, tips atau quotes of the day dari saya hari ini pemirsa. Pelanggan yang puas akan menjadi duta dan juru bicara yang efektif. Kalau kita bicarakan tentang produk organik, ya, maka Anda harus mainkan emosi pelanggan Anda. Dan jaga loyalitas pelanggan terhadap produk Anda. Sehingga jadikan mereka menjadi bagian dari ekosistem. Bukan hanya sekedar orang yang membeli produk Anda. Libatkan mereka dalam berbagai aktivitas dan beri apresiasi penghargaan. Ya, itu banyak caranya dan kita sudah diskusikan di beberapa episode lainnya. Iya. Dan kalau itu sudah terbangun, loyalitas akan tumbuh. Dan kalau mereka loyal, mereka akan jadi juru bicara produk Anda. Mereka akan jadi ambasador produk Anda tanpa perlu Anda bayar. Oh, oke. Contoh, Coach Roni nanya kepada saya. Film apa yang enak? Film apa yang bagus? Mikirnya udah makanan. Jangan film dong. Makanan, bakmi, Iya. bakmi misalnya. Bakmi. Nah, ya. saya pasti akan menyebutkan bakmi favorit saya. Iya. Ya kan, ya, sebut saja bakmi Doni, ya Wah, kan. Ya. iya. Padahal saya tidak dibayar sama si engkau bakminya itu. Iya. Ya kenapa? Karena saya puas, bahannya organik,
Ya Tapi kan? yang bayar ini bagian pemasaran ya. Enggak. Ini Enggak. kan masyarakat umum, Oh, iya, ya kan? iya, iya. Artinya pelanggan yang puas akan cerita kepada banyak orang, ya kan? Hati-hati, ada juga bumerang. Kalau mereka tidak puas, dia bisa cerita ke seluruh dunia akhirat. Iya, Kalau iya. Anda tidak menciptakan saluran. Nah, Ya, itu dia. makanya harus bijaksana. Kalau di sana, kalau di sini bijak sini. Tetap ya. Silakan. Nah, tapi gini coach, kalau misalnya tadi berbicara soal tadi yang saluran ya, saluran dari media digital, sebenarnya orang itu harus memilih berdasarkan dari apa sih yang dia sasar atau kita ingin membentuk komunitas tertentu dari media digital. Iya, Coach? karena ini organik, jadi kan spesifik dong. Jadi Kita yang membentuk atau kita cari tahu dulu ini? kita bentuk, Oh, ya kan kita bentuk. oke. Kenapa kalau bicara pasar Indonesia seperti yang kata Coach Roni tadi kan Iya. belum well educated. Maksudnya betul. belum teredukasi dengan baik, Betul, belum literasinya tentang apa tadi Tentang produk organik masih belum kurang, bagus. ya, ya. Jadi kita bentuk dulu. Iya, Nanti kalau sudah jadi itu kan jadi getuk tular. Iya, itu kan bisa iya, menginfluence yang lain. Iya, bahkan walaupun misalnya orang tahu plastik itu nggak bagus, Iya, tapi tetap kan? aja. Tetap kalau kemana-mana coba toko-toko ya kan, nggak usah toko deh, Cimol, Iya, Cilok, iya, apa? iya. Belinya pakai apa? Plastik. Iya, kenapa tidak pakai yang kemasan berbahan kertas Iya, misalnya? iya. Ya kan? Meski sudah banyak produk yang melakukan upaya untuk itu, seperti contoh sebuah kafe yang terkenal di dunia, yang ada brandnya cabangnya di Indonesia, ya kan? Itu sedotannya udah bukan plastik, Iya, iya. ya kan? Tapi berbahan kertas. Oh iya. Makanya kalau kita taruh itu Iya, sedotannya iya. terlalu lama, jadi jadi letoy ya. Nah, tapi saya nggak gitu suka tuh. Makanya kadang-kadang pas waktu lagi, aduh nih Ya, kayaknya mesti pesannya 2 ya. Saya nggak pernah mendiamkan dia dalam gelas. Oh. Jadi kalau sudah diseruput, disedot, saya cabut, Iya, ya kan? iya, Dia biar dia nggak meleleh gitu kan. Iya, iya. Dan ada beberapa waralaba di Indonesia juga sudah melakukan hal yang sama. Ketika kita belanja harus bawa kantong belanja sendiri, karena dia ingin mengurangi sampah plastik. Iya. Jadi tugas kita semua termasuk Anda produsen, termasuk Anda pengusaha, termasuk Anda yang punya produk untuk mengedukasi masyarakat. Caranya ajak mereka meningkatkan literasi. Iya, iya. Ada kemarin saya ada berbelanja di salah satu tempat buah, coach. Saya tahu, Hah? ya kan? Yang mana nih? Iya. Buahnya kan ada Yang banyak. dekat rumah atau jauh? Dekat rumah. Ya udah bisa ditebak. Oh, tahu ya. Oh iya, karena tahu rumah saya ya. Iya. Nah, jadi Nggak gini. mungkin rumahnya di sini, belanjanya di kota sono kan? Iya, iya. Nah, jadi gini coach, dia ada sesuatu yang menarik. Saya belanja waktu itu weekday, ya. Ketika waktu weekday dia tanya, betul seperti coach Jody bilang, mengurangi sampah plastik. Dia tanya, punya ini buat tempat yang kantong Iya, belanja? Oh, kita bilang ada kantong belanja. Saya tanya lagi dong, memang kenapa kalau itu saya pakai yang dari sana plastiknya? Berbayar katanya. Ya. Tapi dia sebut lagi, kecuali Sabtu dan Minggu. Loh, Satu minggu gratis. Sabtu Minggu gratis. Saya bingung kan, saya tanya, alasannya kenapa Sabtu Minggu itu? Karena nggak ada pengawasan. Karena rame. Oh. Karena rame. oh. Kalau misalnya rame, bukannya itu menjadi salah satu Iya. hal yang bagus ketika itu orang pakai Betul. gaya plastiknya, dapat keuntungan lebih banyak Dia kan? berarti lebih fokus kepada keuntungan produknya. Iya. Karena kalau Sabtu Minggu kan banyak orang berbelanja. Iya, Jadi dia tidak mau itu jadi kendala bagi konsumen Nah. kan. Jadi ya udah kasih aja kantong Jadi plastik. supaya tidak terjadi namanya antrian. Antrian, penumpukan, Karena kan balik di lagi, kasir. iya kalau misalnya dia mesti tanya lagi, kemudian mereka harus nge-scan Iya. lagi, kan malah jadinya lebih Makanya lama. di luar negeri itu belanja itu pakai kantung kertas. Iya, Iya kan? betul, betul. Di sini nggak mau ya berinvestasi dengan Susah. kantung kertas ya. Karena kalau berat itu langsung Iya, sobek. copot. Iya, dan Makanya orang kan di luar kan dipeluk ya. Iya, di sini kalau kita peluk ya yang lain. Jangan peluk kasirnya dong. Iya, iya, Nanti iya. istri marah. Lupakan itu ya pemirsa. Kita bahas quotes dari saya. Nah, di quotes dari saya, penilaian pelanggan mengenai produk jauh lebih penting daripada penilaian dari si pebisnis itu sendiri. Jadi kadang-kadang gini coach, orang bilang produk organik, produknya siapa sih yang nggak mau bilang produk yang dia buat itu paling bagus, betul nggak? Orang selalu bilang apa? Orang namanya jualan kecap selalu kecapnya Kecap nomor nomor satu. Ya kan nggak ada yang bilang kecap sebelah lebih bagus Iya, ya. iya. Tapi ada ternyata salah satu yang strategi yang dilakukan, saya lupa sama siapa, bahwa dia bilang kita adalah nomor 2 terbaik produknya. Nah, pertanyaannya kenapa coach? Dia bilang Nggak nomor 2 tahu. terbaik. Produknya apa itu? Padahal produknya bagus ya. Saya lupa produknya apa, tapi dia strateginya saya ingat. Selalu nomor 2. Kenapa?
Karena kalau bilang dia selalu nomor 2, dia dianggap adalah orang jujur. Oh, Ya, kalau jujurnya nomor- apa dulu nih? Jujur ayam? atau Jujur karena kacang pasti hijau? ada yang lebih bagus daripada Oh, dia. iya. Walaupun dia bilang produk kita sih selalu lebih bagus. Mungkin sebenarnya produk dia nomor 5. Lebih gak jujur dong. Tapi dia bilang 2 biar dibilang jujur gitu kan. Iya, karena kenapa orang itu kalau bilang nomor 1 udah stereotip, itu Iya, pasti bohong. iya, Yang iya. namanya penjual apa sih Hiperbola. nggak benar, ya kan? Kalau dia bilang nomor 1, pasti orang akan banyak namanya pesaingnya yang akan Betul. mau menjatuhkan dia. Tapi kalau nomor 2 akan hilang tuh. Ya, karena nomor 2, lu silakan berebut jadi nomor 1, Iya, kita iya, tetap iya. nomor 2. Iya, Ya, iya, iya. orang tetap belanja sama dia, Iya, nomor iya. satunya banyak orang ternyata nggak jadi nomor 1. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. itu adalah salah satu strategi yang lebih Strategi. bagus. Nah, tapi ada yang lebih hebat lagi, maksudnya gini, Coach. Kadang-kadang orang bilang kita nggak percaya sama produk kita sendiri, betul nggak? Kalau dibilang, terutama UMKM, pernah nggak Coach mungkin ada yang nawarin, ini kan pernah waktu itu ngajarin UMKM juga, Iya, pelatih iya. UMKM. Dikasih produknya, Coach gimana rasanya? Ya kayak gitu. Kamu bilangnya kayak gimana? Nanti aja. Nggak, kadang-kadang Oh, dicoba enak, dong. enak. Enak, jujur nggak Coach? Ya, karena itu murid saya. Yang saya nilai strategi komunikasinya, Iya, bukan iya. kualitas produknya. Ya kadang-kadang, ini kan Ya, jujur ya. kadang kita bohong ya. Ya, jadi karena kita kan nggak enak, namanya juga dikasih. Ayo Iya. jujur ya pemirsa, ayo coba ya. Ada dikasih nih di supermarket, bisa atau di pinggir jalan, ada dikasih produk Iya, kasih. dikasih Tester, buah. udah dikasih. Buahnya asem, tapi Iya. kita bilang manis, manis. Iya, enak nggak? Ya bahkan ada yang sampai, oh kalau beli durian Coach, Iya, iya. potong ya Oh, kan? iya. Nggak enak, boleh balikin, nggak usah beli. Iya, Tapi gue dia- balikin cuma. Udah dua butir gue balikin. Iya, nggak enak kok Ya nambah. kalau makan di situ Iya, ya iya, nggak apa-apa iya. lah ya. Yang susah kan kalau kita bawa pulang kan. Iya, Jadi yang iya, kita iya. coba itu biasanya memang yang enak gitu. Iya, iya. Nah, makanya juga jangan jadi orang tuh, maksud saya pesan saya begini, jangan jadi orang yang iseng. Maksudnya gini, kamu udah tahu kamu nggak mau beli, ya kan? Terus ada orang nawarin, kamu Iya. nggak bakal beli juga Iya, kan? coba-coba. Jangan dicobain juga. Terus udah nyobain, dia kasih anak saya belum. Iya, Anaknya iya, 2. Ya kan, itu kan jadi namanya... Itu toko oleh-oleh kan ada tuh toko kue kering. Kan Iya, dia iya. ada satu toples buat sampel kan? Iya, iya, buat tester iya. kan? Iya, Ya udah iya. muter aja keliling toko ambil tester satu-satu. Iya, ada toko bakery yang kayak gitu juga, Coach. Ah, ya kan? ada, toko Ya, roti, Ada toko ah. bakery, dan apa yang terjadi, Coach? Setelah Roti misalkan- abon itu. Iya, setelah 2 bulan saya lihat ini, Coach, jadi tempat Tutup. yang sama ya. Enggak tutup, ramai. Enggak, kirain Tapi tutup. sampelnya udah nggak ada lagi. Ya orang datang cuma ambil sampel doang ya. Iya, ternyata banyak yang datang ke situ ngambil sampel doang. Jadi kayak sampelnya kalau udah habis, ya udah dia nggak isi lagi. Jadi itulah pemirsa, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai pebisnis ya, Iya. banyak sekali terutama di Indonesia orang-orang yang menggunakan akal-akalan. Nah, salah satu lagi nih Coach ya, kalau kita melihat ada tahu salad Coach. Iya, iya. Ya, ada di salah satu restoran ya, Coach, restoran ya. pizza ya. Ah, tahu ya. Dia kan jualan pizza, tapi ada salad ya kan? Ada Oke. salad. Nah, jadi saladnya di sini ya. Apa yang dilakukan orang ketika pas waktu di restoran tersebut, Coach? Dengan saladnya. Adu lomba apa? Iya, banyak-banyakan. Adu lomba tinggi-tinggian. Iya, bener karena nggak? kan mangkuknya kan standar kecil kan. Nah, Ayo, masih tahu rumusnya kayak gimana supaya bisa jadi tinggi saladnya? Iya, saya biasanya yang kecil-kecil dulu, yang bisa masuk semua, ya. Terus, Baru ya. Masih kurang itu, Coach. Jadi caranya adalah Anda taruh dulu seladanya di bawah. Oh, iya. Nah, Anda Daun-daunan. taruh dulu mayones boleh, Thousand Island boleh. Anda taruh, Anda likatkan dulu. Iya, Anda lengketkan iya, dulu iya. di situ. Iya, biar Baru nggak taruh goyang, sebagian, biar nggak goyang. Iya. Anda bikin lagi lapisan kayak bikin semen itu ditumpuk Iya, iya, ya. iya. Sampai itu bisa jadi tinggi. Tapi akhirnya ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan nih, Coach. Yang pertama, si pebisnisnya itu kapok. Akhirnya kayak gimana? Menunya ditiadakan. Di salah satu negara menu itu ditiadakan. Iya. Ya kan? Di Indonesia lebih pintar lagi. Memang Indonesia lawannya mesti sama pengusaha Indonesia Iya, juga. iya, iya. Apa yang terjadi nih, Coach? Seladanya dibikin lebih layu. Jadi mau sehebat apapun Anda, Iya, ya, iya. tetap tidak akan bisa karena layu. Ya. Coba iya, bayangkan dari yang selada kalau Dia fresh. sudah riset ya. Iya, consumer behavior. Iya, consumer behavior, maka balik lagi di sini ya. Makanya penilaian pelanggan itu penting banget. Jadi kalau misalnya Anda melihat, wah, pelanggan kita menilai ini bisa Anda Iya. manfaatkan, Anda harus lebih pintar. Maka kalau orang bilang polisi dan maling, siapa yang lebih pintar? Maling. Malingnya. Ya, karena mereka selalu harus satu langkah di depan Iya. dari polisinya. Iya. Tapi ini bukan artinya saya memotivasi Jangan, maling ya, jangan. jangan ya. Jadi Anda sebagai seorang pebisnis, Anda juga harus berpikir selangkah ke depan, bahkan men-challenge diri
diri Anda sendiri supaya Anda bisa jauh lebih pintar dibandingkan dari pelanggan Anda. Nah, pemirsa masih jangan kemana-mana, kita masih ada kekurangan satu hal yang harus kita mintakan kepada Coach Doni, yaitu adalah tips dan trik. Tetap pastikan Anda bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga sama-sama kita diskusi mengenai produk organik, bagaimana isunya, bagaimana tantangan yang harus dihadapi, bahkan mbah kita yang satu ini sudah berbicara panjang lebar Sudah bertuah. sudah dengan seluruh nasihat-nasihat yang sudah dialami seumur hidupnya sampai dengan saat ini ya, maksudnya kan masih ada sisanya ya Coach ya. Nggak enak nih. Nah, kali ini tetap kita nggak akan memperbolehkan narasumber kita pulang sebelum dia bisa membicarakan tips-tipsnya. Iyalah, kan satu segmen terakhir. Iya, bagaimana komunikasi literasi itu tetap akan menjadi suatu komunikasi yang efektif dan baik. Gimana tipsnya, Coach? Jadi hari ini saya fokus pada upaya meningkatkan literasi. Fokus atau fokus? Fokus ya. Strategi komunikasi untuk meningkatkan literasi, khususnya literasi tentang produk organik. Oke. Ya, tapi saya tidak spesifik membahas produk organik ya. Iya, Bagaimana komunikasinya meningkatkan literasi ya. Saya punya 4 tips ya buat pemirsa hari ini. Yang pertama, konsisten edukasi pelanggan. Ya iyalah, mana bisa orang kemudian tingkat literasinya itu tumbuh dalam hitungan jam, minggu, bulan. Ya nggak bisa. Ya, kita harus mengedukasi itu dengan konsisten. Caranya apa? Tentukan strateginya, gunakan media yang tepat, bahasanya sesuaikan, dan lakukan secara berkesinambungan. Tapi Coach Marsha jadi kepikiran gini Coach ya. Apa? Karena dibilang konsisten edukasi ya, andanya konsisten, mereka juga konsisten skip edukasinya. Ya jangan. Kalau Anda tahu mereka skip, ya ngapain fokus ke situ? Buka komunitas baru, ya kan? Ngapain kita ngomong kalau nggak ada yang denger, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bangun komunitas loyal. Nah, ini perlu. Kita bikin komunitas-komunitas, misalnya komunitas literasi organik, ya kan? Komunitas literasi organik di wilayah ini, di wilayah itu. Ini pelan-pelan dia akan mampu menularkan energi itu kepada orang lain, minimal kepada lingkungan terdekatnya, keluarganya, saudaranya, satu RT, satu RW, lama-lama akan masif. Ya, jadi kalau komunitasnya itu banyak, itu kan seperti simpul-simpul kan? Ada di beberapa wilayah, kita ikat dalam satu ikatan. Nah, itu dalam bentuk program-program yang nanti bisa dilakukan oleh para anggota komunitas. Saya pikir tadi ikatan dengan satu yang ini ikatan khusus dengan Oh, mereka. itu namanya menikah. Nah, Ya, kalau makin jadi kan bagus, ya kan? Jadi keluarga organik. Keluarga organik. Iya, dan Anda bisa mulai dari lingkungan terdekat Anda, ya. Pastilah bisa. Contoh, kalau sulit untuk bertemu, bikin grup WA. Ya kan? Edukasi mereka lewat grup WA. Sampai mereka bosan dan mereka tidak Jangan. keluar dari grup. Bagaimana agar mereka tidak keluar grup? Berikan manfaat. Jangan jualan, apalagi bombastis. Ya, apalagi Anda membombardir mereka dengan open PO sis gitu kan. Kabur satu-satu. Tapi educate mereka, edukasi, berikan manfaat agar mereka merasa, oh, gue di grup WA ini ada informasi, ada ilmu baru yang gue dapat. Maka dibilang pas waktu di dalam grup, Anda harus lakukan 3 kali dulu. Sharing, baru selling. Itu dia. Yang ketiga, tawarkan produk dengan nilai tambah. Misalnya produk itu produk beras organik. Apa nilai tambah dari beras organik? Kenapa Coach Roni membeli produk beras organik? Dipaksa, Saya mau tahu. Coach. Jangan gitu dong jawabnya. Enggak. Karena memang Satu, lebih masuk alami. Lebih alami. Bebas bahan kimia. Yes, bebas pestisida. Yang ketiga pestisida juga, tahu yang kita kayu? Itu apa ya? Sepeda. Oh, beda ya. Beda. Jauh itu kok. Yang ketiga juga karena tidak ada bahan kimia,
kerennya berarti bagus juga untuk kesehatan. Yes. Jadi umur bisa panjang, Ya. bisa lihat anak cucu. Iya, gitu. karena kalau kita mengonsumsi produk organik lebih sehat, banyak ketawa kan? Kata orang tertawa bikin umur panjang. Berarti nggak perlu produk organik dong. Udah bener masuk keluar lagi. Jangan dirusak tips saya ya. Iya. Nah, jadi itu Oke. akan menutupi aspek biaya kok lebih mahal. Oke. Ya kan? Tapi kan manfaat yang Anda dapat itu lebih banyak. Oke. Dan yang terakhir, evaluasi dan pantau respon konsumen. Anda tidak bisa membiarkan, Anda harus evaluasi sudah targetnya tercapai tidak, tepat sasaran tidak, gaya komunikasi, metode komunikasinya, strategi dan taktik komunikasi udah bener apa enggak. Kalau enggak, ganti. Kenapa Anda tetap menggunakan peluru yang sama sementara hasilnya tidak ada? Iya, Ubah iya. gaya, taktik, strategi komunikasinya agar lebih efektif. Nah, tapi kalau misalnya dibilang pantau respon konsumen dan respon konsumen itu ternyata buruk, Iya. dan dilakukan cuma close comment gitu gimana Ya, itu? banyak berdoa. Ya nggak mungkin semua juga begitu. Ya Ya, kan ya. Anda harus konsisten. Memang sabar. Kalau mau jadi pengusaha itu ya harus sabar. Sabar Ya, itu ya. bukan duduk diem loh. Iya. Konsisten. Iya. Ya, itu bahasa kerennya istiqomah. Iya, konsisten itu. Iya, Jangan iya. baru dapat cobaan satu kali aja langsung Udah. nggak mau ganti profesi, ya udah jangan. Iya, mau di manapun profesi apapun juga pasti akan ada tantangan. Pasti ya, Coach. ada, Ya, kan iya. nggak Dan mungkin. Anda bisa sukses selama Iya. Anda konsisten. Kunci sukses dari bisnis itu apa? Repetisi, pengulangan, ya. Iya. Jadikan itu sebagai habit, behavior Anda. Nah, Ya. ini saya juga ingin meluruskan bagi orang-orang yang mempunyai mental begini. Ya, tapi Coach. kalau Anda tidak mau rambutnya lurus, nggak apa-apa, biar Nggak apa-apa, ikal. keriting juga boleh ya. Jadi ada beberapa orang nih Coach, yang saya ketemu nih Coach ya. Kenapa dia mau jadi pebisnis? Nah, ini mindset yang keliru. Kenapa? Apa? Dia bilangnya supaya saya udah capek jadi karyawan. Saya pengen jadi bos sendiri. Walaupun apapun produknya yang penting saya jadi bos. Nah, inilah ya mental-mental yang akan bermasalah ketika Iya. bisnis Anda mengalami namanya tantangan. Ada loh, Anda jangan bilang nggak ada karena saya pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, makanya saya ingin menutup dengan tips dari saya Ya. ya. Oke. Yaitu yang pertama adalah kenali nilai produk Anda. Kalau misalnya Anda tahu produk Anda organik, apa yang ingin Anda angkat? Jangan cuman sekedar keren-kerenan. Kadang-kadang ini banyak ya, terutama UMKM juga. Yuk, sadarkan diri Anda mulai dari sekarang. Nilai Anda bukan soal keren-kerennya, tetapi ada misi mulia di dalam setiap bisnis yang Anda jalankan. Ya. Nah, Anda harus bisa mengangkat itu. Yang kedua, ya, sesuaikan dengan keresahan pembeli, jangan keresahan Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda pikir, wah ini bagus, ini keren, tapi nggak ada orang yang mau, inilah susahnya, gitu loh. Jadi jangan cerita, misalkan contoh begini, Coach Iya. ya. Kalau misalnya Anda suka dengan barang tertentu dan kemudian Anda misalnya menggabungkan dengan ya barang yang lain dan Anda sebut dengan namanya fusion dan ternyata nggak ada orang yang suka juga, ya mau Iya. buat apa? Ya, Walaupun itu dimakan keren. sendiri aja. Iya, itu nggak bakal ada orang yang mau Iya, gitu kan ya. Coba kalau misalnya gini Coach, kalau misalnya gini, Coach Doni suka permen karet? Suka, Suka permen karet. Suka soto? suka. Nah, gimana kalau soto rasa permen karet? Bukan permen rata soto. Boleh dua-duanya. Kira-kira gimana Ya, itu? nggak mau saya. Kenapa? Ya, nggak cocok. Kan dua-duanya suka Iya, gitu. tapi kan tidak dalam waktu bersamaan. Kenapa? Ada Coba tadi- suka makan nggak? Ya suka. Suka tidur nggak? Suka. Coba makan sampai tidur. Iya. Walaupun rasanya enak tapi kayaknya kurang jos ya. Iya, tidak itu sesuai dia. pada tempatnya. Iya, maka sesuaikan dengan keresahan dari pembeli. Yang ketiga, angkat dari keresahan pembeli tersebut yang dikaitkan dengan namanya nilai produknya. Iya. Kemudian Anda perkuat nilainya tersebut, maka Anda pasti akan ada orang berbondong-bondong untuk datang. Coba Anda lihat ya, misalnya contoh ya, kopi aja. Ya, Kopi saya bundar. Iya, itu topi. Topi Nah, yang penyanyi yang dokter Oh, itu kecantikan. Tompi. Nah, jadi kalau misalkan gini, Anda mau sesuai, misalnya suka dengan kopi, Iya, ya. iya. Tapi kan Anda nggak cuma cari kopi, Anda cari suasana. Kan Betul. ada juga kan di situ kan. Ada. Nah, ketika Anda bisa mengangkat suasananya, Anda perkuat itu, orang cari walaupun harganya lebih mahal. Iya, pasti Ya kan? kopinya nggak enak. Iya, saya nggak mau ngomong itu lah ya. Yang keempat adalah Anda cari dukungan. Ini kalau dibilang sama Coach Doni tadi ada bilang adalah mencari bukti ya. Betul. Tetapi di dalam istilah kerennya adalah social proof. Ya,
Jadi Anda cari dukungan dari mana? Dukungan yang paling terbaik adalah dari pelanggan Anda. Maka Anda jangan mengecewakan pelanggan Anda buat mereka harus bisa menjadi juru bicara Anda atau Iya. brand ambassador Anda. Karena mereka adalah brand ambassador yang paling terjujur yang bisa Anda dapatkan. Dan jangan salah, kenapa sekarang banyak sekali namanya testimoni-testimoni. Dan hati-hati, testimoni itu banyak juga buatan, Coach. Iya, betul. Nah, makanya Anda juga harus bisa Bukan cuma buatan, editan. editan. Ada aplikasi untuk Iya. mengedit testimoni secara teks kan? Iya, jadi Anda harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Oke. Nah, itulah di dalam episode kali ini, Ya. Coach, yang kita bahas mengenai tentang pesona produk organik. Maka Anda jangan sampai lupa menonton acara program Beken, karena kami masih akan selalu menyajikan ya isu-isu dan juga pembelajaran mengenai bisnis dari yang baru, bisnis yang mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Dan saya juga terima kasih kepada Coach Doni. Thank Terima you, kasih Coach. Sampai Ya, ketemu. Jangan lupa yel-yel yang selalu harus baru Iya. dan fresh ya. Next episode. Oke, next episode. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini pemirsa. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.